Halo managers, Mata Najib viewers, ini sudah bulan April, dan biasanya di bulan April LPDP sudah membuka pendaftaran untuk beasiswa di tahun tersebut. Tapi di tahun 2020 ini belum terdengar kabar apapun sampai saat video ini dibuat. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana kita harus menyikapinya? Sesaat lagi Najib akan membahasnya, jadi pastikan kalian tonton terus sampai habis ya. Ya, managers, kalau kalian adalah seorang scholarship hunter, pasti saat ini sudah berkali-kali kalian membuka website ini dan tampilannya masih seperti ini. Memang, sampai video ini dibuat, LPDP belum membuka pendaftaran untuk tahun 2020 dan tentunya wajar karena saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga seluruh bangsa di dunia sedang fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan bukan cuma LPDP saja yang menunda pendaftarannya, bahkan AAS pun menunda atau memperpanjang deadline aplikasinya dari 30 April menjadi 30 Juni 2020. Kalian juga mungkin sudah mendengar perkembangan berita bahwa banyak kampus atau bahkan mungkin seluruh kampus di seluruh dunia termasuk kampus top 12 yang menjadi tujuan dari salah satu jalur beasiswa di LPDP juga sudah tidak menyelenggarakan face-to-face classes lagi. Sebagai gantinya, mereka menjalankan distance learning atau pembelajaran jarak jauh, sama seperti kampus-kampus yang ada di Indonesia. Apa implikasinya? Jelas, untuk saat ini, prioritas utama adalah kesehatan kita semua. Social and physical distancing sangat-sangat diperlukan demi mencegah penyebarluasan virus ini. Semakin kita bandel, semakin luaslah penyebaran virus ini dan semakin tidak terkendali, semakin lama pula penanganannya. Tentunya kita semua ingin virus ini cepat berlalu ya kan? Lantas, apakah ada informasi resmi dari LPDP sendiri? Memang saat ini belum ada keterangan resmi, tapi dalam rilis LPDP Awardee yang Najib ikuti, ada tanggapan dari salah satu petinggi direksi LPDP pada tanggal 27 Maret. Yang bunyinya seperti ini. Demi privasi yang bersangkutan, Najib akan menyensor namanya ya. Meskipun belum ada kepastian, tapi prediksi Najib tahun ini insya Allah akan tetap dibuka pendaftarannya dan jalur pendaftarannya pun akan masih sebanyak yang tahun lalu, 2019, yaitu sebanyak 16 jalur yang terbagi menjadi 3 kategori, beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan juga targeted group. So, karena kurang lebih mekanismenya masih akan sama, jadi kalian bisa untuk sementara melihat dulu panduan yang ada di video ini yang sudah Najib upload tahun kemarin. Insya Allah dapat membantu persiapan kalian untuk mendaftar di tahun ini. Baik, satu pertanyaan sudah terjawab walaupun mungkin jawabannya bukan yang ingin kalian dengar. Terus, kalau belum ada kepastian seperti ini, apakah artinya kita juga harus menghentikan sementara semua persiapan kita? Tentu jangan dong ya, karena justru waktu ini adalah momentum untuk kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin belum terlaksana, belum tersiapkan dengan baik, karena mungkin dulu kita mempersiapkan segala sesuatunya sambil bekerja full time. Sementara kita dengan adanya WFH ini jadi ada sedikit lebih banyak waktu luang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah ini Najib akan share 4 tips yang bisa kita lakukan sembari menunggu situasi menjadi normal kembali. Tips pertama, lanjutkan persiapan yang sudah kalian mulai untuk mendaftar ke kampus impian masing-masing, baik di dalam maupun luar negeri. Pasti banyak sekali berkas-berkas atau persyaratan administrasi yang perlu kalian kumpulkan atau siapkan mulai dari sekarang. Misalnya kalau kalian ingin mendaftar ke kampus-kampus di Amerika, kalian harus menyiapkan credential evaluation yang melibatkan waktu panjang, di mana kalian harus mengirimkan transkrip dari kampus S1 kalian
ke sebuah lembaga di Amerika Serikat untuk disetarakan dengan nilai yang berlaku di sana. Dan itu bisa memakan waktu 1-3 bulan. So, kalian bisa tetap mulai mencicil perintilan-perintilan yang seperti itu. Atau kalian juga mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA Unconditional? Nah, di video ini Najib sudah membagikan tips-tips step by step dari awal sampai diterima di kampus tujuan kalian. Tips berikutnya, mulailah tulis motivation letter kalian. Motivation letter atau personal statement, kadang-kadang disebutnya begitu, adalah salah satu syarat kunci yang menjadi penentu diterima atau tidaknya kalian di kampus impian. Nah, di episode berikutnya, Najib akan membuatkan tips-tips untuk menulis motivation letter yang jitu dan ampuh untuk menembus kampus impian kalian. So, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang motivation letter ini, pantengin terus, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tahu kapan video itu diuploadnya. Yang ketiga, kalau kalian belum ambil tes IELTS atau TOEFL atau mungkin TOEFL, kalau kalian ingin melanjutkan ke kampus di daerah yang berbahasa Arab, inilah saatnya kalian mempersiapkan tesnya lebih lama. Karena kunci untuk mendapatkan nilai tinggi di tes-tes macam ini adalah latihan, dan latihan sambil tentunya belajar tips-tips yang sudah teruji. Nah, kalau untuk tips mengerjakan IELTS, Najib suka menonton video-videonya Tante Liz. Mungkin nanti kalian bisa mengecek link di deskripsi, Najib nanti akan taruh linknya, dan kalian bisa belajar dari Liz juga. Dan yang keempat, ada baiknya mulai dari sekarang kalian mulai membiasakan diri untuk membaca teks-teks atau naskah-naskah akademik. Misalnya, jurnal artikel dalam bidang yang kalian tuju, atau browsing buku-buku teks yang digunakan di program kampus kalian. Kadang ada beberapa kampus yang menunjukkan atau membagikan referensi buku-buku yang digunakan untuk program-program di sana. Atau kalau kalian kenal atau tahu orang-orang atau alumni dari jurusan yang sama dengan yang kalian pengenin, kalian bisa juga hubungi orang itu, siapa tahu mereka mau berbagi buku-buku atau referensi sumber-sumber yang bisa kalian baca. Tujuannya apa sih kalian membiasakan diri membaca tulisan-tulisan semacam ini? Yang pertama, kalau kalian berniat untuk mengambil IELTS atau TOEFL, maka bacaan-bacaan seperti itu akan sangat berguna. Karena teks-teks dalam bagian reading-nya, dalam kedua tes tersebut memang diambil dari cuplikan paragraf-paragraf yang akademik, naskah akademik seperti itu. Sehingga kalau kalian semakin sering membacanya, maka kalian akan semakin familiar dengan bentuk-bentuk teks akademik dan akan memudahkan kalian dalam menjawab soalnya pastinya. Yang kedua adalah kalian bisa memperbanyak kosakata atau vocabulary terkait dengan teks akademik. Karena kadang ada kata-kata yang berbeda dengan bahasa kolokial, baik dalam susunan katanya atau grammatical structure, atau dalam leksikalnya, dalam vocabulary-nya sendiri. Dan yang ketiga, membiasakan membaca teks-teks seperti ini pastinya akan membantu kalian biar tidak kagok ya ketika kembali masuk ke bangku kuliah. Apalagi kalau memang ada gap year selama kalian terakhir kuliah, misalkan kalian setelah S1 sempat kerja dulu, nggak langsung S2. Setelah S2 ada kerja lagi, nggak langsung S3. Itu kan kadang di dunia kerja kita tidak terlalu membaca teks-teks akademik sama seperti kita ketika kita kuliah ya. Maka kita perlu melatih diri lagi, membiasakan diri lagi untuk membaca teks semacam itu. Contohnya Najib sendiri waktu itu ada jeda 5 tahun dari S1 untuk ke S2. Beruntungnya di tempat kerja Najib sebelumnya, setiap minggu ada professional development, di mana di situ guru-guru diberikan bacaan-bacaan untuk mengupgrade dirinya. Jadi sedikit terbantu untuk mempersiapkan diri menghadapi kuliah lagi. Oke, segitu dulu deh tipsnya. 4 aja, tapi kalau kalian terapkan, kalau kalian coba praktekkan, itu insya Allah akan berguna untuk mempersiapkan diri kalian untuk mendaftar kuliah dan tentunya beasiswa. Jadi ketika ada
pengumuman bahwa LPDP dibuka, kalian akan siap untuk langsung mengisinya dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan pelamar-pelamar lainnya. Nantikan episode berikutnya yang akan membahas tentang motivation letter, atau mungkin kalau kalian punya request topik apa yang ingin dibahas terkait dengan pendaftaran kuliah dan beasiswa, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please klik like, share, dan subscribe ke Mata Najib Channel. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!